Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di video pembelajaran terkait dengan komputer akuntansi, yaitu menggunakan Mayop Accounting. Nah, di video pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas melanjutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu nanti kita akan masuk ke dalam penginputan card file ya, serta sebelum ke card file nanti kita harusnya setting ke dalam ini ya, saldo opening balance-nya, saldo awalnya itu berapa. Kita juga akan melakukan setting itu ya. Sebelum ke situ kita ke setting terkait dengan card file. Di card file ini nanti fungsinya itu apa sebenarnya. Card file itu nanti fungsinya untuk menyimpan terkait dengan data-data yang bekerja sama dengan perusahaan kita ya, perusahaan ini. Kalau di sini berarti perusahaan PT Famei, baik itu data berkaitan dengan customer, pelanggan ataupun supplier ya, seperti itu. Jadi nanti datanya kita akan simpan di card file. Nah, kita langsung klik saja card file ya di sini. Sebelumnya buka dulu file kaliannya kalau misalkan masih tertutup dengan misalkan di open file ya. Ini saya sudah membuka ya, jadi ini file saya. Ini ada tulisan PT Famei Indonesia, berarti ini profilnya ya. Jadi kalau misalkan itu nama kalian, berarti di sini adalah nama kalian, seperti itu. Kita lanjut ya di command center. Kita klik card file, kemudian ada card list, kalian klik saja. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, ada customer, ada supplier, ada employee, dan ada personal. Nah, ini data-datanya nanti akan kita input sesuai dengan modul, seperti itu ya. Kita ke customer terlebih dahulu, data customer. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Berarti ketika kita membuat baru, konsepnya nanti akan sama seperti membuat akun ya. Kita klik new gitu ya, kita klik new, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ada card tipenya adalah customer, maka kita pilihnya adalah customer. Di sini customernya di modul nanti akan ada dua customer yang bisa kalian lihat ya di modul di halaman 20. Ada pertama PT Tawakal Bandung, dan yang kedua adalah customer. PT Tawakal Bandung nanti itu ada deskripsinya, dan PT Customer nanti diisikan juga deskripsinya, seperti itu. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu, namanya adalah PT Tawakal Bandung. Kemudian ada card ID. Ini kalau mau diisi ID-nya ya, kemudian lokasinya, address-nya ya. Nanti akan ada dua, ada jenisnya ya, nanti bisa kalian edit atau tambahkan ya. Ini contohnya adalah menggunakan bill to ya, pembayarannya ya. Sebenarnya ada dua, bisa menggunakan alamatnya bisa berbeda atau cuma cukup kalian tuliskan satu saja, seperti itu. Kita sesuaikan dengan yang ada di modul. Silahkan kalian juga sama. Gedung PT kotanya Bandung, kemudian state-nya adalah Jawa Barat, kode posnya adalah 40195. Kemudian yang kedua, phone number-nya nanti kalian isi ya sesuai dengan yang ada di modul, seperti itu. Kalau sudah, nanti kalian klikkan OK. Nah, nanti akan ada informasi PT Tawakal Bandung, card ID-nya kosong ya, nggak ditulis. Phone number nanti kalau ditulis nanti muncul di sini. Tipenya adalah customer. Current balance-nya ya, saldo balance-nya adalah masih 0, berarti belum ada transaksi. Kemudian kita buat yang kedua sama, new, namanya adalah cash customer ya. Nanti kalian isikan alamatnya. Ini kalau yang cash customer pakai alamat kalian saja ya. Kalau sudah di OK kan,
Oke, sudah muncul pet customer. Oke, setelah selesai berarti nanti kita selanjutnya adalah melakukan setting terkait dengan data supplier. Nanti kita klik ke supplier atau nanti bisa langsung new ya, klik ke supplier kemudian klik new, nanti akan langsung muncul card tipenya adalah supplier ya, karena tadi kita sudah klik supplier. Kemudian supplier di sini ada berapa, kita lihat di modulnya halaman 21. Supplier akan ada dua, dchl.co dan juga cash supplier. Kita lihat ya, kita tuliskan dulu dch. Oke, dchl kita klik tab, kemudian kita isi alamatnya ya. Alamatnya adalah sesuai dengan di modul ya. Oke, kota Jakarta. Oke, kalau sudah kita klik OK. Card detail silakan kalau mau diisi, kalau ada catatan ya, kemudian kalau ada identifikasinya, buying detail kalau ada pembeliannya nanti ya kita isi. Oke, kalau sudah cukup di profilnya saja, kita klik OK. DCHL sudah, kemudian yang kedua adalah cash supplier. Oke, kita klik tab, nanti muncul identifikasi, alamat, isi nama alamat kalian masing-masing dan nomor HP kalian masing-masing. Klik OK. Kalau sudah OK berarti nanti sudah ada dua. Kemudian yang terakhir kita employee ya, terkait dengan data karyawan ya, gitu. Oke, data karyawan di sini nanti akan ada dicatatnya. Kita contohnya adalah menggunakan satu ya, menggunakan satu contoh saja, yaitu namanya adalah Vidya. Kalian klik saja new, kemudian nama Vidya, pastikan sesuai yang ada di modul ya. Kalau yang saya kosongin saja, kalian sesuaikan dengan ini ya, informasi yang ada di halaman 24. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita adalah akan masuk ke setting kode pajak ya. Ini cut listnya sudah selesai, kita close saja, kemudian kita ke setting kode pajak. Oke, setting kode pajak dari mana? Kita ke list, kemudian ada text code ya. Ini kenapa kita perlu setting, karena ini masih belum sesuai dengan pajak yang ada di Indonesia ya, makanya kita perlu melakukan setting. Oke, kalau kita akan editnya adalah kalian bisa menambahkan baru atau melakukan edit ya. Kalau di sini kita coba melakukan edit, di mana kita yang akan editnya adalah pajak GST. Kita ganti dengan pajak yang ada di Indonesia. Kalian double klik saja, kemudian muncul informasi, kalian ganti GST dengan PPN. Keterangannya adalah pajak tambahan nilai. Oke, presentasinya adalah 10%. Oke, link akunnya sudah sesuai ya. Kalau kalian mau dirubah tinggal diklik, tapi ini sudah sesuai, maka kita oke. Oke, nanti akan informasi seperti ini, kalian oke kan saja, nanti sudah berubah PPN 10%. Kalau sudah, klik close. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting pengisian pekerjaan ya, atau jobsnya terkait dengan apa sih bisnis utama perusahaan ini, apakah penjualan jasa atau barang dagangan. Sesuai dengan informasi yang di modul, maka PT VMI Indonesia ini melakukan
dua pekerjaan, yaitu penjualan jasa dan juga penjualan barang. Berarti kita perlu setting jobsnya yang ada di menu list ya. Dari list kita klik jobsnya ada ya di list, kita klik jobs, kemudian kita tambahkan ya. Konsepnya sama dimanapun ya, di aktivitasnya. Kalau mau membuat yang baru, kita klik new. Nanti ini ada detailnya, ada headernya ya. Kita langsung detail saja. Jobs numbernya adalah 1, jobs name-nya adalah penjualan barang. Oke, deskripsi bisa diisi kalian ya. Ini semua bisa diisi. Kalau di sini kita kosongin saja. Kemudian kita bikin job yang kedua di tab ya, untuk memunculkan detailnya. Penjualan jasa. Oke, klik OK. Oke, berarti sudah muncul ada 2 ya. Pertama pekerjaannya penjualan barang dan juga penjualan jasa. Oke, kalau sudah di close, lanjutnya adalah kita ke setting terkait dengan departemen atau cabangnya. Kalau misalkan perusahaan memiliki cabang, berarti kita perlu membuat informasinya. Di sini cabangnya ada 2, yaitu cabang A dan juga cabang B, di mana cabang A itu menjual barang dan juga cabang B menjual jasa. Settingnya dari mana? Kita masih tetap di menu list ya. Jadi menu list ada akun, ada card itu tadi ya, card file, ada item ini nanti barangnya ya, ini belum ada. Kemudian ada jobs tadi ya, ininya ya, usaha perusahaannya apa, bergerak di penjualan apa. Ini ada 2, berarti ya penjualan barang jasa dan penjualan barang. Kategori kita mengisi terkait dengan cabang atau departemennya. Di sini ada 2, kita klik kategori. Instruksinya sama, kita klik new. Kemudian kategori adalah A. Kemudian untuk memunculkan deskripsi, kalian klik tab yang ada di keyboard kalian ya. A itu adalah cabang A. Deskripsinya apa? Cabang yang menjual barang. Oke, kalau sudah di OK, akan muncul A. Kalian buatkan yang B juga. B adalah tabs, kemudian cabang B, tabs lagi, cabang yang menjual jasa. Oke, tidak oke, nanti akan muncul 2 cabang seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita close. Oke, kalau semuanya sudah melakukan pengisian terkait dengan identifikasi card file dan juga deskripsinya tadi ya, deskripsi jasa perusahaan aktivitas utama PT VMI ya, tadi ada 2, jasa dan juga barang. Kemudian cabangnya ada 2. Selanjutnya kita akan melakukan setting terkait dengan aktivitas yang dijual oleh perusahaan. Berarti kalau jasa berarti akan ada barangnya apa saja. Kalau dagang berarti tadi menjual barang dagangan, berarti nanti kita input produknya apa saja. Kalau menjual jasa berarti jasanya apa saja. Kita input di setting barang dagangan dan jasa. Caranya dari mana? Kalau pertama kita menginput yang namanya menginput data barang yang dijual atau barang dagangannya, berarti kita ke persediaan itu berarti ya, maksudnya adalah barang yang akan digunakan untuk dijual ya, baik nanti barangnya yang dibeli ya maupun yang dijual, seperti itu. Menginputnya dari mana? Tadi klik inventory, kemudian kita di sini ada jenis itemnya ya, apa saja yang akan digunakan ya. Ada item list, ada item register, serta ada adjust inventory, seperti itu. Oke, di inventory kita akan klik di item list untuk menambahkan persediaan ya. Persediaannya ada apa saja kita tambahkan di
item list. Kemudian ada adjust inventory. Adjust inventory itu untuk melakukan penyesuaian persediaan, misalkan barang yang dibeli akan ada retur ya, seperti itu. Set item price untuk mengset harganya. Kemudian count inventory untuk mengecek detail persediaan ya, misalkan ada yang mau dikurangi karena misalkan persediaannya rusak atau diretur, nanti bisa langsung dari sini. Kemudian baru adjust inventory, atau nanti langsung ke adjust inventory untuk melakukan retur. Oke, ini digunakan build item dan auto build item. Kemudian ada reserve item terkait dengan barang yang diterima ya, ada informasi dari supplier mana kalau mau dicatat terkait dengan fakturnya ya, kalau ada pengembangan print faktur. Kemudian ada transaksi jurnal, ini untuk melihat transaksi jurnal yang berkaitan dengan inventory. Kalau misalkan mau melihat inventory, tanggalnya dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kalau mau melihat penjualan ya, gitu ya, sales atau mungkin barang yang dibeli dan sebagainya, nanti bisa dilihat di sini, atau klik all ya. Nanti hampir sama, nanti akan di setiap banking akan ada transaksi jurnal juga, sama sales juga akan ada transaksi jurnal, purchase ada transaksi jurnal, seperti itu. Oke, kita ke item list dulu untuk melakukan penginputan barang dagangan. Kalian klik item list, ini masih kosong karena belum ada. Sesuai yang ada di modul, kita akan ada 3 jenis barang. Yang pertama LB, ED, yang kedua EDC, yang ketiga adalah NENC. Deskripsinya bisa dilihat di modul. Setelah kita melakukan klik item list, seperti biasa ketika membuat yang baru apapun itu, kita akan mengklik yang namanya new. Akan muncul profil ya, kalian inputkan masing-masing 3 jenis barang dagangan tadi ya. Kita ke LB dulu, nanti klik LB, kemudian namanya adalah lampe burger. Kemudian ya, ini kalian checklist ketika ini adalah membeli atau ketika ini hanya menjual ya. Nanti akan berbeda dengan jasa. Kalau jasa nanti yang diklik adalah cuma ini ya, sell ya, karena tidak ada pembelian persediaan dan tidak ada dimasukkan ke dalam harga pokok, seperti itu ya. Karena ini merupakan pembelian, jadi barang ini adalah dibeli dan juga dijual, maka kita checklistkan I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Kemudian kalian isikan cost sales akunnya apa sih ketika terjadi pembelian barang. Kalian klik, kemudian kalian pilih di sini adalah purchase ya, 5.100, double klik. Kemudian ketika menjual, akunnya adalah apa? Adalah penjualan sales, double klik ya, atau kalian klik use akun ya. Kemudian ketika membeli nanti akan ada persediaannya ya. Masuknya adalah ke dalam merchandise inventory. Kalian cari di 1280. Oke, ini sudah masuk semua ya. Selanjutnya kita klik terkait dengan itemnya ya, buying detailnya, atau item detail. Kalau kalian mau diisi, kita ke buying detailnya ya, detail barang yang dibeli itu berapa. Kalian klikkan jenisnya adalah box ya, satuannya adalah box. Kemudian apakah ini dibeli menggunakan pajak? Ya, dapat pajak adalah PPN. Kemudian kalau sudah, kalian ke selling detailnya ya. Buying detail, kenapa ini gak diisi standar costnya? Karena nanti kemungkinan harganya akan berubah-ubah ya, makanya kita tidak isikan. Kemudian untuk selling detail, kalian isikan dasar harga penjualannya yaitu 4.500, dimana ketika dijual akan terkena pajak PPN
kemudian ini adalah box ya, satuannya sama. Kemudian kalau sudah nanti kalian oke ya. Kita cek lagi ya history. Ini nanti kalau ada transaksi membeli dan menjual, ini belum ada karena belum ada transaksi ya. Ini dikosongin terkait dengan auto build ya, ini belum pernah saya gunakan juga. Ini tadi ya history, bisa tahunnya diganti 2014 2013 seperti itu. Oke, kalau selling detail sudah, buying detail sudah, item detail kalau kalian diisi, profil sudah. Kalau semuanya sudah, kalian klikkan OK. Oke, ini akan ada informasi terkait dengan spelling ya. Spelling itu grammarnya apakah sudah betul atau belum, karena ini hanya apa ya, spelling bahasa Inggris. Kalian abaikan saja, kalian klik ignore all. Oke, kalau sudah berarti akan muncul lampe burger, harga jualnya adalah 4.500. Kalau sudah, lakukan ya hal yang sama sesuai dengan informasi tadi ya, yaitu untuk item barang ETC dan ENC seperti itu. Oke, kita klik lagi. Kita tadi adalah kita buatnya adalah LP ya. Oke, yang kedua adalah terkait dengan ENC. Namanya adalah stable neck cream. Oke, ini checklist semua ya, karena nanti akan dimasukkan ke dalam pembelian. Ini sudah muncul sama ya, karena tadi sudah digunakan. Item detail kalau mau diisi, buying detailnya sama. Oke, yang diganti adalah ini. ENC adalah harganya adalah 3.750. Oke, 3.750. History masih kosong sama. Oke, kalau sudah, pastikan sudah ENC, klik OK. Ignore all ya, karena diabaikan saja. Oke, ENC LB sudah. Sekarang yang terakhir adalah EDC. New EDC, namanya adalah stable cream. Checklist ya, karena akan ada transaksi pembelian dan jualan dan dicatat ke dalam persediaan. Item detail silahkan kalau mau diisi deskripsi. Buying detail sudah sama. Selling detailnya kita ganti harganya. EDC adalah 3.500. Oke, kalau sudah di oke. Cek dulu ya. Oke, semuanya. Oke. Oke, itu ya terkait dengan setting terkait dengan penjualan barang. Sekarang kita setting terkait dengan penjualan jasa. Penjualan jasa sama yang kita isi, kita create new ya. Create new, deskripsinya ada di halaman 34. Silahkan lihat. Barang yang dijual adalah ES. ES itu adalah, kita klik tab stable spa ya. Spa yang dilakukan adalah spa, karena ini adalah penjualan jasa, berarti tidak ada pembelian dan tidak ada pencatatan persediaan. Yang kita lakukan adalah penjualan berarti bukan sales ya, kita misalnya income, pendapatan lain-lain. Oke, kita double klik, muncul seperti ini. Item detail, buying detail tidak ada karena kita tidak lakukan pembelian. Selling detail harganya adalah 1.500. Oke, ini jenisnya adalah paket ya, ganti bukan box. Oke, kalau sudah ada pajak tetap ya. Kalau sudah, kita klik OK. Ignore all. Oke, udah ada ya, udah ada 4 ya. Jasa jasa 1, barangnya 3. Oke, itu saja ya terkait dengan
pembahasan bab yang ke-3 dan 4. Oke, itu aja untuk video pembelajaran kali ini. Minggu depan kita ketemu terkait dengan mengisi saldo awal. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.